kita selalu dalam lindungan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit lahir dan batin. Kalau ada di antara kita baik majelis guru maupun santri yang dalam keadaan kurang sehat, dan begitu juga kita doakan para wali santri yang di rumah semua mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah. Dan juga mudah-mudahan segala urusan kita semua, urusan para santri di sini, urusan guru-guru dan siapapun yang ada di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini, Bapak dan Ibu wali santri yang ada di rumah, semua urusan kita semua dimudahkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah rezeki kita masing-masing, dan yang terpenting mudah-mudahan juga menjadi rezeki yang berkah yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Dan mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah dengan niat tadi, dan juga dengan niat mudah-mudahan semua santri di sini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dalam menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala ilmu dan pengalaman yang didapatkan di pesantren ini menjadi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat, pengalaman dan ilmu yang diberkahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan semuanya santri-santri di sini, mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan menjadi para penerus-penerus, para alim ulama, para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara, yang mudah-mudahan ilmu dan pengalaman mereka dapat bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, bahkan bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara, dan juga kehidupan umat manusia. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para majelis guru yang saya hormati dan juga anak-anakku sekalian, santri putra dan putri yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Hari Santri 22 Oktober 2021 ini bukan yang pertama di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Mari sama-sama kita merenung kenapa kita sekarang bisa memperingati Hari Santri ini. Semua adalah tidak lepas dari jasa para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia, khususnya para ulama yang mereka telah rela, ridho dan ikhlas mengorbankan segala apapun yang mereka miliki. Bukan hanya mengorbankan waktu mereka, bukan hanya mengorbankan tenaga mereka, bukan hanya sekedar mengorbankan pikiran mereka, bahkan harta dan nyawa mereka pun mereka korbankan demi untuk mendapatkan ridho Allah dan demi merdekanya bangsa dan negeri ini dari penjajah. Kalau kita melihat sejarah yang ada di negeri ini, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini, terus terang, kalau kita mau fair istilahnya, kaum santri, para ulama, para ustadz dan para guru-guru, baik di kota maupun di pedesaan, semua mereka punya andil besar untuk bisa kita merdeka dari para penjajah. Dan kita tahu bahwa resolusi jihad
yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga sebagai penyemangat bagaimana bangkitnya jiwa dan bagaimana bangkitnya semangat juang bangsa Indonesia, sehingga alhamdulillah bagaimanapun penjajah yang berusaha untuk kembali menjajah negeri ini dengan semangat juang yang ada pada bangsa Indonesia. Artinya kita sekarang bisa merdeka seperti ini, artinya kita bisa belajar dengan tenang di pondok pesantren seperti ini berkat jasa-jasa para pahlawan bangsa Indonesia, berkat jasa-jasa orang-orang yang telah mendahului kita, berkat jasa-jasa para alim ulama, dan berkat jasa-jasa para santri yang telah ridho, ikhlas, mengorbankan segala apapun yang Abi sering katakan di sini. Jangankan hanya sekedar mengorbankan waktunya, jangankan hanya sekedar mengorbankan tenaganya, jangankan hanya sekedar mengorbankan pikirannya, jangankan hanya sekedar mengorbankan hartanya, nyawa pun. Kalau memang konsekuensi daripada perjuangan, kalau memang konsekuensi daripada jihad untuk menggapai ridho Allah dan demi merdekanya bangsa ini dan demi mempertahankan kemerdekaan bangsa ini, maka para pahlawan dan pendahulu-pendahulu tersebut siap untuk melakukan apapun. Demi apa? Demi mendapatkan ridho Allah dan demi berlangsungnya kemerdekaan di Indonesia ini. Artinya adalah kita bagaimanapun hidup sekarang seperti ini, bisa belajar di pesantren seperti ini, tidak lepas dari jasa para pahlawan-pahlawan tersebut. Maka tolong, jangan hanya kita pandai makan jasa tetapi tidak bisa berjasa. Dalam pelajaran mutolaah ya, dalam kitab Qiratul Rasyidah, ada seorang kakek tua menanam pohon yang cukup lama baru berbuah. Bahkan mungkin boleh dikatakan kalau seandainya pohon yang ditanam itu berbuah pun secara logika si kakek ini sudah mati. Ditanya oleh seorang Kisra namanya Kisra Anusirwana kepada petani tua ini, kenapa hai petani tua engkau masih menanam pohon yang seperti ini? Ya syajarun bati'un nama, pohon yang lama tumbuhnya apalagi berbuah. Boleh jadi setelah pohon ini berbuah atau ketika pohon ini berbuah engkau sudah tiada, tapi mengapa kau masih mau menanam pohon ini? Jawaban sang kakek ketika itu, si kakek tua dan petani tua ini bilang apa? Subhanallah, satu jawaban yang mengagetkan dan membuat Kisra Anusirwana ini tercengang dengan jawaban petani tua ini. Apa katanya? Qad gorosa man qablana fa'akalna wa nagrisu nahnu liya'kula man ba'dana. Kita umpamakan kalau di Indonesia ini mungkin pohon kelapa yang lama tumbuhnya, yang lama berbuahnya, dan boleh jadi yang menanamnya sudah mati, pohonnya baru berbuah. Apa kata sang petani tua itu kepada seorang raja yang bernama Kisra Anusirwana? Wahai paduka, saya menanam pohon ini, saya tahu bahwa pohon ini memang pohon yang bati'un nama, lama tumbuhnya apalagi berbuahnya, dan juga saya tahu bisa jadi ketika pohon ini berbuah saya sudah tidak ada lagi di dunia ini dan saya sudah meninggalkan dunia ini. Tapi apa kata sang kakek tadi, petani tua tadi? Qad gorosa man qablana fa'akalna. Saya bisa makan buah kelapa dan bisa menikmati berbagai macam produk dari kelapa ini. Karena apa? Qad gorosa man qablana. Karena
orang-orang yang sebelum kami yang menanam kelapa ini, dan karena jasa mereka lah saya bisa menanam dan menikmati kelapa ini. Sekarang saya bukan hanya menjadi orang yang pandai makan jasa orang, tapi saya juga harus berusaha bagaimana saya bisa menanam pohon kelapa tersebut. Walaupun pohon ini lama tumbuhnya, walaupun pohon ini lama berbuahnya, bahkan boleh jadi ketika pohon ini berbuah saya sudah tiada. Tapi bukan itu yang saya pikirkan. Bagaimana anak cucu saya nanti sepeninggal saya masih tetap bisa menikmati pohon ini. Subhanallah. Kita bisa seperti ini karena apa? Karena perjuangan karena para pahlawan-pahlawan bangsa. Bahkan kalau boleh, kita sebagai umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, boleh jadi dan mungkin pasti dan dapat dipastikan mayoritas para pahlawan-pahlawan bangsa yang sudah rela, yang ridho, ikhlas mengorbankan segala apapun demi untuk mendapatkan ridho Allah, demi untuk merdekanya negeri ini, bahkan demi untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Maaf, mungkin boleh dikatakan mayoritas adalah yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebagai bukti, mari sensus semua makam-makam pahlawan dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin mayoritas mereka adalah yang dimakamkan di taman-taman makam pahlawan tersebut adalah para ulama, kaum santri, orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka mari kita sebagai santri pondok pesantren Nurul Ilmi, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mari sama-sama kita jangan hanya menjadi orang yang pandai menikmati jasa orang, tapi kita juga harus berjasa, bahkan harus memikirkan generasi kita selanjutnya. Subhanallah, ada satu hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin rasanya cocok untuk zaman sekarang ini. Apa kata Rasulullah? Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zakratid dunya wa zinatiha. Yang sangat saya khawatirkan, yang sangat saya takutkan kepada kalian hai umatku sepeninggal aku, setelah aku wafat di dunia ini, ma yuftahu alaikum min zakratid dunya wa zinatiha. Jika dunia ini sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu mudah, ilmu pengetahuan sudah dibuka oleh Allah dengan begitu mudah, sains dan teknologi sudah begitu maju dan begitu canggih, atau apa yang disebut dengan zaman sekarang adalah era globalisasi dan era informasi. Artinya adalah zaman seperti inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Jika dunia ini sudah serba terbuka, jika ilmu pengetahuan ini sudah serba terbuka, bahkan teknologi pun sudah terbuka dan sudah begitu canggih. Dulu nggak terbayang oleh kita acara seperti ini. Subhanallah, ya, bisa disaksikan oleh orang tua kalian di rumah, karena sekarang ini acara live streaming. Dan bukan cuma oleh orang tua kalian, ya, oleh siapapun yang mau menyaksikan acara sekarang ini bisa yang sedang terjadi di sini bisa disaksikan oleh orang banyak. Subhanallah. Dengan hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan melarang kita untuk menjadi manusia yang menguasai ilmu teknologi dan segala apapun kemajuan di dunia ini, tidak. Kalau istilah zaman sekarang, kalian santri-santri zaman milenial, atau boleh dibilang adalah santri milenial, santri yang hidup di zaman teknologi yang begitu maju, santri yang hidup di zaman informasi yang begitu maju. Bukan kita tidak boleh menguasai teknologi,
Bukan kita tidak boleh menguasai kecanggihan apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Silahkan kuasai ilmu pengetahuan, silahkan kuasai teknologi. Karena bagaimanapun kecanggihan teknologi dengan majunya teknologi ini bisa membuat segala sesuatu itu serba mudah dan serba cepat dan serba instan. Semakin canggih teknologi, kriminal dan maksiat pun semakin canggih. Paham? Paham? Jadi harta yang baik, materi yang baik, dan segala apapun yang namanya berbentuk dunia yang baik itu, kata Rasulullah, tergantung di tangan siapa. Kalau kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dipegang oleh orang-orang soleh, dipegang oleh orang-orang yang baik, dipegang oleh orang-orang yang bertanggung jawab, insya Allah kecanggihan teknologi dan informasi ini pun akan menjadi semakin baik dan akan mendatangkan kebaikan untuk kehidupan umat manusia. Nah, disinilah kalian kaum santri, santri pondok pesantren Nurul Ilmi. Sekarang kalian sebagai santri, tapi tidak mustahil 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, kalianlah yang memegang tampuk-tampuk, kalau boleh, kepemimpinan di negeri ini. Maka tidak mustahil, dan Abi dan semua guru-guru berdoa, bisa jadi di antara kalian sekian tahun akan datang mungkin bisa menjadi kepala desa atau bisa menjadi lurah, bisa jadi menjadi camat, boleh jadi menjadi wali kota atau bupati, bahkan mungkin bisa menjadi gubernur, bahkan bisa menjadi menteri, bahkan mungkin bisa menjadi apa yang disebut dengan presiden. Mustahil atau tidak? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Maka tolong, ketika kalian nanti sudah terjun ke masyarakat dan akan menghadapi berbagai macam ujian kehidupan ini, dan diantaranya adalah kecanggihan teknologi dan informasi, itu juga adalah ujian hidup bagi kalian. Maka tolong, ya, iman jadikan landasan hidup kita 24 jam. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, iman harus dijadikan sebagai pegangan dan landasan hidup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, selain iman jadikan sebagai landasan hidup kalian, kita hidup tidak boleh keluar dari tuntunan syariat. Kita hidup tidak boleh keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah, dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Dimanapun kita berada, iya, apapun yang sedang kita lakukan, iya. Boleh jadi kalian nanti sekian tahun akan datang menjadi pengusaha-pengusaha sukses, menjadi entrepreneur-entrepreneur, menjadi para pembisnis-pembisnis. Bahkan bisa jadi kalian bisa menjadi seorang politisi, bisa menjadi seorang pemimpin, bisa menjadi apapun yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara Anda. Tapi tolong, selain agama dan iman jadikan sebagai pegangan hidup kalian, kita tidak boleh lari dan tidak boleh keluar dari tata cara kehidupan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena apa? Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Yang ketiga, ya, dan ini misi utamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Jadikan akhlak mulia, akhlak karimah sebagai pakaian kehidupan kita. Iman menjadi landasan kehidupan, syariat menjadi tata cara kehidupan, akhlak mulia yang harus menjadi pakaian kehidupan kita. Silahkan jadi pedagang, tapi pedagang yang berakhlak karimah. Silahkan menjadi pemimpin, tetapi pemimpin yang berakhlak karimah, yang berakhlak mulia.
jadi politisi, tapi politisi yang berakhlak karimah. Kenapa? Karena Islam ini, ya, Islam ini, syariat ini, subhanallah, Allah utus Rasul Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah di permukaan bumi ini. Allah yang mengatakan, yaitu dalam surat Al-Anbiya dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku, kata Allah, mengutus engkau hai Muhammad membawa risalah ini bagaimana dengan risalah yang kau sampaikan agar tercipta apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin dalam kehidupan yang ada di alam semesta ini. Santri milenial harus menjadi santri rahmatan lil alamin. Santri Nurul Ilmi insya Allah bisa menjadi santri rahmatan lil alamin. Santri yang bisa membuat santri yang bisa mengantarkan kehidupan yang ada di dunia ini menjadi rahmatan lil alamin. Dan itu semua tidak akan bisa kecuali iman jadi landasan kehidupan kalian. Dan itu semua tidak akan mampu kalau kalian keluar dari tuntunan syariat dalam kehidupan kalian. Itu semua tidak akan bisa kalau kalian tidak menjadikan akhlak karimah sebagai pakaian kehidupan kalian. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ya, apa sih kunci kesuksesan para pejuang-pejuang tersebut, para pendiri bangsa dan negara ini? Di antara kunci kesuksesan mereka dalam berjuang adalah keikhlasan. Apa? Keikhlasan. Ikhlas dalam berjuang, ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam segala apapun, ikhlas dalam mengeluarkan berbagai macam ide dan pemikiran yang bermanfaat, ikhlas dalam melangkahkan kakinya kemana apapun, ikhlas dalam melakukan apapun, yaitu yang dituju hanya ridho Allah Subhanahu. Nah, inilah yang kami inginkan dari kalian, wahai anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan dan kita berusaha 24 jam bagaimana seluruh santri di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini betul-betul menjadi santri yang rahmatan lil alamin. Dan santri yang rahmatan lil alamin ini, subhanallah, sudah Allah gariskan, insya Allah mampu kita akan dapatkan dengan syarat tadi, iman jadi landasan kehidupan kita 24 jam, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Yang kedua, kita tidak boleh keluar dari tuntunan syariat dalam kehidupan kita, dan kita harus berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak karimah, yang berakhlak mulia. Sekali lagi Abi akhiri, jangan jadi manusia yang hanya pandai makan jasa, tapi jadilah manusia yang berjasa untuk orang-orang setelah kita. Nah, mudah-mudahan walaupun ringkas, walaupun tidak lama, mudah-mudahan nasihat ini bagi kita semua, bagi saya yang Allah amanahkan untuk menjadi pengasuh di pesantren ini, dan bagi guru-guru yang Allah amanahkan dengan ilmu dan pengalamannya dapat berbagi ilmu dan pengalaman dengan para santri di sini, dan bagi para santri-santri semua di sini, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami, kata Allah, tidaklah aku, kata Allah, menciptakan makhluk jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan 24 jam segala aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ridho Allah, keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita semua. Maaf lahir dan batin, ya. Mari sama-sama takbir, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita menjadi santri rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Menjadi santri rahmatan
lil alamin. Iman jadi landasan kehidupan kita, syariat yang menjadi tata cara kehidupan kita, akhlak karimah yang menjadi pakaian kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.